Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi ya selama beberapa hari, mungkin beberapa minggu, mungkin ada sebulan aku nggak berbincang-bincang lagi sama kalian. Dan baru kali ini, alhamdulillah ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang lagi sama kalian untuk berbagi informasi, berbagi cerita tentang masalah TKW-TKW para TKW Saudi Arabia gitu. Jadi guys, begini ya, namanya juga kita di negara orang, numpang cari rezeki di negara orang, jadi kita harus mengikuti aturan dari pemerintahan tempat negara kita tinggal gitu. Jadi jangan seenaknya aja, jangan mentang-mentang kita di sini misalkan sudah lama, sudah senior dan sudah bertahun-tahun berada di negara orang, kalian bisa seenaknya aja untuk melakukan hal yang dilarang gitu ya kan. Jadi merasa berkuasa, merasa kuat gitu kan, merasa paling hebat atau merasa paling aman atau merasa paling apa ya, paling disegani dan paling dipuji-puji atau dipuja-puja sama teman-temannya, sama pengikutnya gitu ya. Jadi guys, jangan seperti itu. Kita harus tahu diri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu, istilahnya. Jadi dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian berada harus, harus menghormati pribumi gitu ya, harus menghormati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kepemerintahan di negara tempat kita tinggal. Eh, Begini guys ya, seperti halnya yang sedang viral, yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media, yang ramai sekarang, ada oknum TKI yang ditangkap oleh kepolisian Arab Saudi. Kenapa? Masalahnya apa? Kronologinya apa? Gitu. Jadi saya akan bahas di sini, mungkin ada yang belum tahu, jadi saya berbagi untuk kalian biar kalian tahu. KJRI juga sudah mengeluarkan, himbauan ke semua para WNI yang berada di Arab Saudi harus seperti ini, harus menjaga etika, menjaga, privasi orang pribumi di sini gitu. Terus jangan mengambil atau memvideokan gedung kepemerintahan Arab Saudi dan itu dilarang ya guys, ada UUD-nya. UUD bukan UUD ya. Ada undang-undangnya guys gitu ya. Terus ada juga jangan menembak atau membunuh burung yang dilarang itu ada guys ya, nggak boleh. Nah, pokoknya banyak aturan-aturan di Arab Saudi ini yang tidak diperbolehkan dan apalagi guys si oknum ini ya, beliau ini memang berkecimpung di luaran. Jadi seperti yang beredar berita yang beredar di sosial media, beliau ini adalah ketua pemuda Pancasila yang ada di Arab Saudi. Jadi beliau ini sangat berjasa untuk para TKI guys. Jadi suka membantu TKI yang kaburan yang mau pulang ke Indonesia. Jadi prosesnya dibantu, ditolongin gitu. Walaupun memang eh, secara menolong itu tidak gratis guys ya. Karena harus biaya ini itu dan ini suka menolong mempulangkan gitu kan, memproses yang mau pulang ke Tarhil gitu. Jadi dibantu. Terus ada yang meninggal guys di sini yang sakit ditolong. Namun kesalahan beliau ini adalah memposting, jadi mempublikasikan privasi yang tidak diperbolehkan di Arab Saudi ini. Seperti memposting, memvideo, terus mempublikasikan orang-orang yang meninggal. Jadi yang ditolong ini meninggal, terus beliau ini memfoto dan memvideokan orang meninggal sampai ke liang lahatnya guys, divideokan dan itu dilarang oleh Arab Saudi. Jadi mamnu guys, nggak boleh gitu, nggak boleh sembarangan memposting video yang yang ada
unsur, kejahatan atau unsur privasi gitu, dan itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu ditangkap oleh kepolisian Saudi Arabia dan, sekarang katanya sedang diproses, masih diproses. Kita doakan aja semoga, cepat selesai prosesnya dan bisa diampuni kesalahannya dan bisa dibebaskan lagi dan, mungkin saja beliau ini tidak mau pulang, misalkan belum mau pulang, ya mudah-mudahan dibebaskan di sini dan bisa bekerja lagi seperti biasa di Arab Saudi. Kalau misalkan, dipulangkan ya udah nggak apa-apa karena pulang juga ke Indonesia dan berkumpul lagi dengan keluarganya dan di sini juga ada anaknya guys, kasihannya itu ada anak bayi sama yang masih, kecil itu adopsian ya. Jadi, eee, ada yang meninggal, terus anaknya diadopsi sama beliau ini gitu. Terus, beliau ini juga suka aktif di acara-acara guys. Jadi selalu ada acara kalau ada acara selalu beliau beliau ini suka ada selalu ada. Jadi suka memposting juga video yang sedang dangdutan, guys. Jadi Indonesia ini memang butuh hiburan ya kan, karena bekerja terus dan terus-menerus, kita juga bosan dan itu tidak dilarang dan mau dangdutan, mau dugem juga kan ada izinnya, diperbolehkan di tempat, ini ya, tertutup. Namun, kesalahan dari mereka-mereka ini memposting videonya ke sosial media, apalagi ke TikTok, itu mungkin demi like, demi, viral, demi, pengikut gitu kan, jadi dilakukan dengan segala cara apapun gitu. Terus kan memang terserah kalian gitu kan, mau dangdutan, mau dugem, mau sampai bagaimanapun terserah, yang penting itu diprivasikan walaupun kalian divideokan tapi harus untuk ya untuk pribadi aja gitu, untuk, memori sendiri aja, jangan sampai dipublikasikan karena ini mempermalukan diri sendiri dan juga mempermalukan, negara tempat kita bekerja dan mempermalukan negara kita sendiri gitu. Jadi ingin viral melakukan dengan hal segala cara, dan mengorbankan harga diri kalian gitu. Sampai apa ya, sampai saya juga lihatnya malu sendiri guys. Karena banyak yang dugem-dugem itu, yang joget-joget itu, bajunya kurang sopan gitu, jadi terlalu terbuka, terlalu vulgar gitu. Dan sama ini guys, kumpul banteng guys, kumpul kebo gitu guys ya, antara laki-laki yang bukan muhrim dan laki-laki sedang berjoget-joget dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang seksi, dan ada juga perempuan yang seksi joget-joget terus dikelilingi sama laki-laki yang bukan muhrim dan itu memang dilarang di sini guys. Kalau misalkan untuk pribadi ya silahkan gitu guys ya, tapi jangan dipublikasikan. Kalian teh harus, apa ya, harus memikirkan konsekuensinya, harus memikirkan dampak buruknya karena tidak semua orang suka, jadi ada pro dan kontra, orang sini juga terserah gitu kan mau mau bagaimanapun terserah kalian, tapi jangan dipublikasikan, jangan mempermalukan diri sendiri dan juga negara kita tinggal dan negara Indonesia guys gitu. Orang sini juga memang banyak yang dugem-dugem, yang joget-joget, bahkan dandanan juga lebih seksi daripada Indonesia, tapi mereka kalau divideokan itu untuk pribadi aja gitu, untuk privasi. Jadi tidak dipublikasikan gitu. Jadi, kalian ini kalau dikasih tahu teh jangan ngeyel, terus misalkan ada yang komen, "Ngapain ngurusin hidup orang, mau bagaimanapun ya, urusin aja hidup sendiri." Ya bukan begitu guys masalahnya ya. Karena saya tahu, karena saya melihat, jadi saya ingin, saling mengingatkan aja gitu, saling mengingatkan aja untuk diri saya juga, untuk semuanya. Jadi kan kita di sini hanya menumpang, mencari rezeki yang halal gitu. Jadi kerja aja yang baik gitu kan ya. Tidak ada pekerjaan yang melelahkan. Jadi walaupun kita bekerjanya sampai, capek atau gimana pun ya semuanya juga sama ya. Eee, yang saya heran sih, saya lihat-lihat gitu kan seperti di TikTok itu, sampai rela, apa ya, rela memperlihatkan, auratnya demi pengikut, demi viral gitu, dan kalian harus, apa ya, memikirkan dampak buruknya guys. Jangan, apa ya, jangan merasa, "Ah, ya udah biarin aja begini," enggak, jangan seperti itu. Karena kita itu di sini, di Saudi Arabia ini diawasin guys ya.
Mungkin bahkan setiap menitnya, setiap detiknya kita itu diawasin, guys, ya. Apalagi yang ilegal itu jangan terlalu barbar gitu ya, guys, ya. Harus, tahu diri gitu, harus kalian teh kan kita ini tinggal di Arab Saudi dan mayoritasnya muslim, jadi kita harus menghargai pribumi. Kalau misalkan pribuminya jahat atau misalkan pribuminya begini-begini, ya, kita jangan mengikuti, jadi ikutin yang baiknya, buang yang buruknya. Terus katanya misalkan gini, "Ah, orang sini juga suka menghukum, orang, TKW Indonesia, ada yang dipukulin, ada yang nggak digaji, ada yang begini, ada yang begitu," dan itu adalah konsekuensi kita bekerja secara ilegal. Kalau misalkan yang resmi kan susah, ya susah yang resmi itu kerja ke Saudi itu susah dan dihimbau juga kalau misalkan berangkatnya dengan visa ziarah itu ditakutkan tidak digaji dan itu banyak, yang apa ya, mengalaminya gitu karena kesalahan diri sendiri, guys. Tidak bisa menyalahkan orang lain karena kesalahan sendiri, kelalaian sendiri karena tidak diperbolehkan untuk bekerja ke Saudi dan kalian memaksakan berangkat dan pada akhirnya, kalian harus menanggung sendiri konsekuensinya gitu. Baru 4 bulan kerja udah kabur, baru setahun udah kabur. Ya kalau misalkan setahun mah udah lumayan ya guys, udah mengembalikan, uang kerugian ke kantor misalkan. Ini yang baru 4 bulan, baru 2 bulan, belum juga paham bahasa, terus kabur, nanti kaburnya misalkan kalian ini punya wajah yang cantik dan mungkin kalian bisa mengambil jalan yang pintas, nggak tahu wallahu alam. Ini maaf ya, ini bukan untuk menjelek-jelekan, bukan. Karena memang banyak yang seperti itu dan banyak yang mencemarkan nama baik Indonesia dan kalian tidak memikirkan keluarga sendiri, tidak memikirkan teman-teman kalian yang, tidak kemana mana, jadi tercoreng namanya karena TKW ini, TKW ini seperti ini, padahal tidak semua TKW itu seperti itu, guys, ya. Banyak yang baiknya, banyak yang, apa ya, yang jujurnya, banyak yang amanahnya gitu. Tapi kebanyakan dilihat dari negatifnya, jadi semua disamaratakan gitu. Jadi untuk hari ini kita ambil, pelajaran dari TKI ini yang ditangkap oleh polisi, kita harus mengambil sisi positifnya. Dan jangan ikutin yang jeleknya mah ya. Jadi pokoknya kita harus menjaga privasi ya. Ya harus harus menjaga nama baik kita sendiri, menjaga nama baik, negara kita tempat kita tinggal, dan menjaga negara Indonesia, guys, ya. Jadi kita cari aman aja, walaupun misalkan kita dihina-hina sama orang lain, atau nggak gaul, wah begini, begitu, biarin aja, yang penting kita aman. Kita aman tidak ganti-ganti pasangan, dan kita aman tidak ganti-ganti majikan, dan kita tidak pergi ke sana kemari, kita tetap tinggal di rumah majikan, kerja yang benar, kumpulkan duit yang banyak, kalau misalkan uangnya sudah banyak, pulang deh gitu. Jangan terlalu lama di tempat perantauan, kalau misalkan, madorot gitu ya kan, kita kalau udah punya uang pulang aja gitu, guys, ya. Jadi seperti itu, guys, ya. Jadi harus, kita tuh harus menjaga diri kita sendiri, menjaga nama baik kita sendiri, menjaga nama baik Indonesia, guys, ya. Eh, ya pokoknya doakan aja ya untuk, TKI ini, untuk, beliau ini semoga semoga secepatnya dibebaskan oleh, polisi, semoga diampuni segala, ini ya, kesalahannya gitu. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.